Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru tentunya. Kita bersyukur, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati terus anugerah yang berlimpah dalam hidup kita. Hari lepas hari, Tuhan nyatakan kasih setianya, Tuhan nyatakan penyertaannya dan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang dengan hati bersyukur kepada Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Semua yang terbaik yang kami alami dalam hidup ini. Kami tahu semuanya datang daripada-Mu. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Kami mau terus berkata, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur. Masuk kehadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pagi hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
pujian kami bagi nama-Mu. Yesus Kau baik, Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang datang tinggalkan kemuliaan-Mu, jadi hina bagi kami. Kami bersyukur Kau tebus hidup kami, Kau selamatkan kami, Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, kami sembah, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu atas hidup kami Tuhan, sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, dan bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya, sebab Kau Tuhan yang sempurna, rancangan-Mu ajaib bagi kami, rancangan-Mu tak pernah gagal bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami sembah,
namamu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ya, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang sempurna bagi kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Ya, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, ya, Kau bersamaku
bersamaku, Kau bersamaku, amin. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Sungguh hidup kami menjadi bukti kebesaranmu, karena sungguh Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Sungguh kami tidak pernah sendirian, sebab Engkau selalu ada dengan kami. Sebab itu sungguh biarlah kebenaran ini dibuktikan dengan nyata dalam hidup kami. Ada kasih, ada kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami dari hari ke hari. Sehingga semua orang mendengar dan melihat secara nyata Engkau ada dalam perkataan kami. Engkau ada di dalam setiap perbuatan kami. Sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Sebab selamanya Engkau baik. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu senantiasa. Kami memuji-muji Engkau. Kami bersuka di dalam Engkau. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Sebentar kami mau belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Buyung. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Kita bersyukur bisa bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Walaupun dalam keadaan hujan, kita bersyukur kita tetap diberi kesehatan. Firman Tuhan pagi ini kita baca di Yohanes 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Pada saat saya baca ayat ini, saya lihat ayat ini singkat, padat, dan sangat tegas. Dari firman ini ada dua hal yang saya dapat. Yang pertama, saya lihat dari firman ini, Tuhan mau saya atau setiap kita itu jangan menghakimi apa yang nampak, tetapi Tuhan mau kita menghakimi dengan adil. Saya sebelum bertobat dalam praktek sehari-hari di dalam melakukan pekerjaan, terutama setiap kali berhadapan dengan karyawan, pada saat mereka melakukan kesalahan, saya tidak pernah bertanya atau konfirmasi kepada mereka. Tetapi yang saya lakukan, saya hakimin dulu. Saya selalu berasumsi.
berasumsi mereka begini, begini, begini. Padahal pada saat sekarang saya sudah tahu kebenaran, saya sudah percaya sama Tuhan. Asumsi yang sering kita lakukan itu kebenarannya hanya 10%. Rata-rata asumsi itu kebenarannya belum bisa dibuktikan. Sehingga dari firman Tuhan ini, makanya Tuhan ingatkan kita pagi ini, pada saat kita mengalami suatu permasalahan atau proses dalam hidup kita terhadap orang lain, ya hendaklah kita jangan segera menghakimi mereka. Tetapi selidikilah, tanya, dan carilah kebenaran itu dulu. Jadi ya dari firman ini yang saya lihat, yang hal pertama itu jangan menghakimi apa yang kita lihat, tapi hakimilah dengan benar. Di 1 Samuel 16 ayat 7b, firman Tuhan juga berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi memang tidak gampang. Saya sampai hari ini aja selalu sampai saat ini belajar untuk apa? Memandang sesuatu tidak dari satu sudut saja. Jadi pada saat ketemu satu masalah, saya harus banyak merenungkan firman Tuhan untuk menyikapi, sehingga pada saat proses itu datang terhadap saya bisa berespon benar. Karena saya bersyukur juga banyak nilai-nilai di pria yang saya dapat, sehingga pada saat saya mau menghakimi orang, saya selalu ingat saya tidak lebih baik dari mereka. Dan saya juga percaya pada saat mereka melakukan itu, seperti yang kita lihat, belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai dengan yang kita asumsikan. Seperti yang saya omong tadi, asumsi itu kebenarannya hanya 10%. Jadi sekarang pada saat saya ketemu permasalahan baik itu dalam pekerjaan dengan karyawan, saya biasa pasti tanya dulu. Apalagi kalau dengan karyawan ketemu kesalahan, kalau dulu saya langsung hakimin, saya marah sampai puas, tapi sekarang saya memberikan solusi kepada mereka. Setelah solusi itu selesai, misalnya untuk menangani kendaraan atau motor konsumen, sesudah itu sore biasa baru saya panggil. Saya konfirmasi lagi, saya tanyain kenapa begini. Ada satu yang saya alami 2 hari yang lalu, ada satu kendaraan mau masuk ke bengkel. Saya tanya ini apa yang rusak, dia bilangin water pumpnya. Ternyata diganti masih juga nggak bagus. Ya, saya sempat ngomong sama mereka sampai sorenya. Kalau dulu saya marah-marah dulu tuh, tapi saya bilang udahlah. Saya malam ini berdoa. Kamu juga coba googling di YouTube, lihat kira-kira apa penyakit kendaraan itu. Ya paginya dia datang, minta piano clapnya diganti, ternyata nggak bagus juga. Tapi saya bilang kamu coba tenang-tenang saja, jangan panik. Akhirnya dibuka, ternyata yang rusak itu klepnya, payung klepnya akhirnya dibuka, disikir, puji Tuhan motor itu bagus. Ya memang proses ini ya harus kita jalani dengan tetap berespon benar. Itu hal pertama. Hal kedua yang saya dapat, seperti yang saya ngomong tadi, Tuhan kan mau kita tidak menghakimi menurut apa yang kita lihat. Hal kedua yang saya lihat dari ayat ini, hakimilah dengan adil. Jadi yang saya lihat itu di Matius 7 ayat 1 juga ada firman berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya kan? Nah, jadi bukan menghakimi aja. Tuhan bilang ya menghakimi jangan yang tampak, tapi hakimilah dengan adil. Hakimi itu gimana?
Terkadang kita selalu mengklaim keadilan, tetapi terkadang dalam kehidupan kita belum tentu bisa menghakimi dengan adil. Jadi kalau menghakimi dengan adil ini ya yang saya alami itu ya kita harus cek and recheck dulu. Jangan membabi buta, apa yang lihat, asumsi langsung kita hantam jeder. Saya rasa kalau kita menghakimi dengan begitu ya artinya kita menghakimi dengan tidak adil. Jadi firman Tuhan, saya rasa yang pagi itu dua hal itu yang saya dapat, ya aplikasinya yang harus saya lakukan, memandanglah seperti Tuhan memandang kita. Tuhan menghakimi kita juga nggak langsung. Kita setiap kali berbuat salah Tuhan ampunin, Tuhan juga nggak langsung menghakimi kita, selalu mengampuni dan mengampuni. Jadi firman Tuhan pagi ini saya rasa dua hal itu yang saya dapat, saya percaya ya kita masih sama-sama untuk praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Eri, saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jelas, singkat, padat, dan sangat jelas, dan saya percaya memberkati untuk mengajar, bahkan mungkin mengkoreksi hidup kita. Karena memang terkadang dalam hidup ini, dalam realita, adalah lebih mudah untuk kita memberikan sebuah penghakiman kepada orang berdasarkan apa yang kita lihat. Sama seperti Ko Boyong tadi katakan, saya juga terus belajar untuk mempraktekkan ayat firman Tuhan ini. Dulu, yang sering menjadi korban penghakiman saya itu dalam rumah itu anak saya yang paling besar. Setiap saya dengar, tanpa saya lihat, adiknya teriak, pasti saya langsung, kok kena? Wah, sehingga anak saya mengalami sebuah kepahitan. Kenapa selalu aku? Kenapa selalu aku yang salah? Nah, itu contoh kecil dalam rumah tangga. Atau seperti yang Pak Boyong tadi, begitu karya melakukan kesalahan, kita langsung memberikan sebuah penghakiman. Nah, tapi sekali lagi ya pagi hari ini, seperti yang Ko Boyong tadi sampaikan, yuk kita terus bertumbuh dalam pola pikir kita, bukan hanya berdasarkan asumsi kita. Asumsi itu dalam artinya gitu loh, bukan lupa, tapi jelas-jelas di depan mata saya, Pak, saya lihat, Pak. Perbuatan setiap apa yang orang lakukan, itu kan pasti ada alasan di baliknya. Nah, jadi asumsi itu bukan berarti kita hanya dengar ceritanya, terus kita berasumsi. Itu betul asumsi. Tapi juga bukan berarti kalau peristiwa itu di depan kita, terus kita merasa benar untuk menghakimi, itu juga kurang tepat. Itu juga bisa asumsi. Karena ingat sekali lagi, setiap yang orang lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, makanya seperti Ko Boyong tadi katakan, 10% paling kebenarannya. 90% lebih banyak salah. Makanya di Camp Pria kita juga diajar untuk pola pikir kita meningkat kepada kebenaran. Gimana caranya? Ya seperti Ko Boyong tadi sampaikan, the power of question. Tanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Dan ketika dia menjelaskan alasannya, nah kita nggak cukup hanya sampai tahu kebenaran. Makanya pola pikir yang ketiga itu adalah hikmat. Sehingga setiap keputusan yang kita buat itu hikmat Tuhan. Sehingga membuat keputusan yang adil. Tadi ketika Ko Boyong sampaikan poin yang kedua, bahwa kita ini harus menghakimi dengan adil. Terus istri saya tanya, loh kalau gitu boleh menghakimi ya? Loh boleh. Jangan dikonfrontir dengan ayat yang Yesus pernah ngomong gini, janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Nah itu konteksnya berbeda. Menghakimi dengan adil itu konteksnya seperti ini Bapak Ibu. Tugas hakim apa? Membuat sebuah keputusan kan. Nah jadi bukan berarti menghakimi itu menyerang. Nah kalau konteks menghakimi menyerang, nah itu yang nggak boleh. Itu berarti menghakiminya dengan tidak adil. Menghakimi hanya berdasarkan asumsi.
Jadi kalau kita ditanya, boleh nggak menghakimi, Pak? Lihat konteksnya, menghakimi itu adalah membuat sebuah keputusan terhadap sebuah realita, keadaan, sebuah peristiwa yang terjadi. Kan hakim itu adalah pembuat keputusan. Nah, makanya Om Buyung tadi katakan, kita harus membuat keputusan yang adil dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Karena setiap hari pasti kita akan menghadapi yang namanya manusia dengan semua perlakuan dan perbuatannya. Baik itu staf kita, baik itu karyawan kita, bahkan itu keluarga kita. Nah, setiap hari seperti saya katakan kan kita ini minimal 500 kali harus membuat keputusan. Nah, kalau hidup kita pola pikir hanya diasumsi terus, nggak bertumbuh meningkat dalam kebenaran, bahkan dalam hikmat, berapa banyak keputusan yang kita buat dalam hidup ini adalah salah. Minimal akibatnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, saya dulu menyakiti hati anak saya. Nah, makanya yuk pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menghakimi dari apa yang engkau lihat. Karena yang kau lihat itu tidak seutuhnya engkau pahami. Bagaimana cara yang memahami, cari kebenarannya, selidiki seperti Pak Buyung tadi katakan. Tapi lebih baik kita meningkat pada hikmat. Ketika anak buah, karyawan, keluarga, anak kita melakukan kesalahan, kita berikan keputusan yang adil. Kalau memang seperti di camp pria ada katakan seperti ini, sesi lembut dan tegas. Lembut dan tegas itu artinya gini, kita ngomongnya lembut, tapi keputusannya tegas. Kalau anak kita salah, diberitahu salahnya. Kalau memang perlu didisiplin, didisiplin. Kalau memang nggak perlu didisiplin, ya nggak usah didisiplin. Nah, itulah membuat keputusan yang adil berdasarkan hikmat. Sama contoh kalau Bapak, Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, 16-28. Kisah di mana hikmat Salomo itu dicatat. Ketika ada 2 orang ibu yang datang saling mengadu, berebut anak. Karena ada 2 orang wanita, masing-masing punya anak, dan satu pagi, anak yang satu meninggal karena tertimpa mungkin ibunya asik tidur, lasak atau orang Jambi. Dan akhirnya mereka berantem ribut, saling menuduh, enggak anak kamu yang mati, enggak anakku yang mati, anakku yang hidup, anakku yang mati. Mereka berantem dan akhirnya dibawa kepada Salomo. Dan Salomo selidikin. Dan akhirnya Salomo buat keputusan yang bijak. Oke, kalau begitu begini, belah anak yang hidup itu dan bagi 2 biar adil. Nah, sepertinya adil kan? Tapi begitu sang ibu yang mempunyai anak, bagaimanapun juga saya percaya dengan yang namanya ikatan batin antara seorang ibu dan bayi yang 9 bulan dikandung. Ibu-ibu pasti paham hal ini. Ketika sang ibu yang mempunyai ikatan batin dan yakin yang hidup itu adalah anaknya, maka dia katakan, Tuhan, kalau gitu biarin anak itu hidup dan berikanlah kepada dia. Dan apa kemudian yang Salomo katakan? Nah, inilah ibu anak ini. Itu hikmat Bapak Ibu. Nah, jadi setiap hari betapa kita butuh hikmat Tuhan. Karena kalau kita nggak butuh hikmat Tuhan, kita membuat keputusan-keputusan itu menyakiti hati orang, menyakiti karyawan kita, menyakiti anak buah kita, menyakiti staf kita, menyakiti anggota komsel kita, menyakiti jemaat kita. Jadi come on, mari kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan pagi hari ini. Jangan menghakimi hanya berdasarkan apa yang kau lihat. Tapi selidiki alasan di balik hal itu terjadi. Dan kalau engkau sudah tahu kebenarannya, hakimilah dengan adil. Buatlah keputusan yang adil. Dan tentu sekali lagi, itu hanya
datangnya dari hikmat Tuhan. Jadi betapa setiap hari kita butuh firman, setiap hari kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk kita membuat keputusan-keputusan berdasarkan hikmat. Hingga seperti Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Nah, kalau kita nggak hidup dalam pimpinan Tuhan, kalau kita nggak hidup dalam tuntunan Tuhan, kita hanya hidup berdasarkan ego kita. Ya, tentu ada satu kelompok foto karakter kan yang orang katakan, wah orang dominan contoh nih, nggak tahan telinganya, tipis telinganya, contoh itu. Tapi itu bukan berarti kita harus memenjarakan hidup kita dengan foto karakter kita. Begitu dengar belum, wah langsung. Tapi sekali lagi, makanya itu firman Tuhan merubah hidup kita dari hari ke hari. Karena saya pikir saya katakan tadi, saya aja orang stabil dulu. Telinga saya sangat ringan kalau dengar soal anak saya nomor satu dulu. Karena ada sebuah paradigma yang salah yang saya udah berkali-kali cerita, baik di camp pria. Karena saya mau anak saya nggak seperti anak pendeta-pendeta yang dulu saya lihat nakal. Sehingga ada sebuah paradigma yang saya bangun, dan saya anggap itu sebuah kebenaran, tapi prakteknya jadi salah. Saya nggak bisa dengar anak saya lakukan sesuatu yang salah sekecil apapun. Nah, jadi sekali lagi, walaupun memang kecenderungan foto karakter, tapi bagi saya bukan soal foto karakter, tapi sebuah paradigma yang kita bangun. Nah, makanya pagi hari ini, yuk kita bangun hidup kita di atas kebenaran firman. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana, karena ada hikmat Tuhan menyertai kita. Karena sekali lagi ingat Bapak Ibu, dalam satu hari kita membuat keputusan minimal 500 dan 50 diantaranya itu adalah keputusan strategis. Bahkan termasuk ketika Bapak Ibu mau mengetik WA di grup Komsel contohnya, itu nggak gampang Bapak Ibu. Salah ketik, nggak ada titik koma, salah kasih tanda seru, tanda baca, salah kasih icon, orang bisa salah persepsi. Nah, itu dari sisi kita harus berhikmat untuk mengetik, contoh atau voice note. Tapi dari sisi yang berbeda, kan kemarin saya sudah katakan, hidup kita ini seperti dua sisi mata uang. Tapi di sisi yang satunya, ketika orang atau teman kita yang salah ketik, dan kita nggak memahami maksud ketikannya, jangan kita langsung menghakimi. Fahami. Kalau memang mau jelas, tanya kepada ketik, maksudnya apa kamu ketik seperti itu? Maksudnya kamu kirim ini apa? Terus saya belajar, kan di awal-awal pandemi, saya juga sempat akhirnya harus rekonsiliasi. Karena orang kirim video-video yang saya pikir waktu itu mengintimidasi yang lain. Wah, saya langsung, ternyata dia marah, dia sakit hati. Nah, ya sudah, beresin dengan rendah hati. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, hidup kita ini kan selalu seperti dua sisi mata uang. Kalau kita di pihak yang ketik, ya ketiklah dengan bijak, kirimlah video dengan bijak. Tapi kalau kita di sisi sang penerima pesan atau video, beresponlah dengan bijak. Jadi sekali lagi, renungan firman Tuhan kita pagi hari ini jelas, singkat, padat. Yuk kita terus bertumbuh, nggak hanya pakai asumsi, tapi terus nyatakan kebenaran, dan bukan hanya berhenti pada kebenaran, tapi hikmat Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang Pak Buyung sampaikan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dengan yang namanya menghakimi. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan seperti apa yang istri saya tanya tadi ya. Jadi kalau itu boleh menghakimi. Ya, menghakimi itu bukan menyerang Bapak Ibu ya. Menghakimi itu membuat keputusan yang adil. Ini maksud konteks ayat ini. Tapi hakimilah dengan adil. Buatlah keputusan yang adil berdasarkan hikmat. Beda dengan konteks yang Yesus katakan jangan menghakimi, karena dengan
Ukuran yang kau pakai, engkau akan dihakimi. Nah, itu konteksnya berbeda. Itu konteks menghakimi itu dalam konteks menyerang. Selalu menyerang orang. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, sedikit juga menghakimi di ayat ini bukan berarti menghukum. Kalau tadi Pak Heri bukan berarti apa tadi? Menghakimi itu menyerang, tapi menghakimi itu juga bukan menghukum. Nanti hari Sabtu juga ada ayat Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan menghukum ya, menghakimi itu bukan menghukum. Banyak kan orang menghakimi yang menyerang ada, menghakimi yang menghukum ada. Sehingga orang tertentu itu sudah diberi label. Makanya putranya Pak Heri yang pertama itu marah. Nanti dia dicap itu. Nah, kamu yang membuat onar gitu. Nah, kata Nah, label itu yang penting. jangan menyerang dan jangan menghukum. Dalam menghakimi itu mengambil keputusan yang mengingat kasih Tuhan. Nah, sehingga kita tidak melabel seseorang dengan label yang salah. Gitu. Itu yang ingin saya tambahkan. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi lebih tepatnya seperti itu. Penghakiman yang dimaksud di konteks ayat yang lain yang saya katakan, jangan menghakimi karena ukuran yang kau pakai akan diukurkan, itu labeling. Ya, terima kasih diingatkan. Jangan kita memberikan label kepada seseorang. Karena ingatlah, yang namanya manusia selama dia belum meninggal, orang itu bisa berubah, Bapak Ibu. Jangan kita punya masalah dengan dia 10 tahun yang lalu sampai hari ini, kita anggap dia sama seperti 10 tahun yang lalu. Kan kita juga berubah 10 tahun yang lalu. Wah, kalau dia ini Pak tukang tipu. Belum tentu hari ini dia tukang tipu. Dulu dia tukang marah-marah. Belum tentu hari ini dia tukang marah-marah. Apalagi kalau hari-hari dia dibaharui dengan firman yang akan mengubah hidupnya. Jadi penghakiman, jadi terima kasih Bu Mirianti memberikan kata yang tepat. Jangan memberikan labeling. Jangan melabel seseorang. Kayak seakan-akan orang itu nggak pernah berubah. Jadi makanya hakimilah dengan adil. Beri solusi seperti Pak Buyung tadi katakan. Oke, silakan. Ada yang lain mau tambahkan? Pak, saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan. Mengenai penghakiman pagi hari ini, saya dapat banyak sekali, yaitu di dalam rumah tangga kita, terutama dengan istri, kadang-kadang sering juga kita tuh menghakimin ya, secara ego kita sebagai pria, dan juga akhirnya kita melabelkan istri kita, ginilah, ginilah, dan itu juga terserap terus di dalam pemikiran kita gitu loh. Jadi kadang-kadang istri kita sebelum berkata apa-apa, kita langsung bilang, saya sudah tahu lah, maksud kamu tuh itu, gini, gini, gini gitu loh. Nah, jadi pagi hari ini saya sangat berterima kasih dengan kata label, kita tidak boleh melabelkan, bahkan yang paling dekat ya kita belajar sama istri kita yang hari-hari kita ketemu gitu loh. Nah, jadi seperti kata Pak Heri, ya manusia bisa berubah. Saya percaya setiap orang yang kita temui yang hari-hari yang menurut pandangan kita, respon kita mungkin yang salah, tapi dia bisa berubah. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Hengki. Yang lain Pak. Pak Simon, siapa yang mau tambahkan sesuatu? Senyum-senyum tadi berdua. Enggak. Oke, jadi supaya kita tidak label orang, kalau ada seseorang yang kita mentor, tolonglah dia untuk mengalami perubahan. Label yang mungkin pernah terpasang, dicabut. Nah, tentu seperti Eko katakan, perubahan itu adalah proses kehidupan. Oke, kalau tidak ada lagi, Hengki silakan pimpin doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Ro. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Dan terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini, di mana kami Tuhan
semakin diperlengkapi ketika mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak. Kami mau selalu belajar Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Bapak. Kami mau terus belajar mempraktekkan firman-Mu. Kami mau jadi orang yang tidak menghakimi Tuhan. Tidak menghakimi orang lain. Dan juga kami mau belajar ya Bapa, untuk bisa Tuhan, ketika kami berpikir yang tidak-tidak dan yang berespon tidak benar, kami bisa cepat Tuhan untuk sadar kembali. Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang ada di Koram Deo ini Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami membawa Tuhan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk Bapak Trisman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan rencana-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Begitu juga untuk Bapak Trisman. Kami hanya meminta Tuhan, biarlah ya Bapak, Kau nyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Trisman bisa mengalami mukjizat-Mu dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami meminta. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan juga kepada keluarga besar Trisman Tuhan. Untuk bisa mendampingi, menjaga orang tua mereka dengan baik. Berikan kekuatan hikmat dan juga biarlah mereka mempunyai hati yang gembira Tuhan. Hati yang bersukacita dan bersemangat di dalam menjaga dan merawat orang tuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang tercinta ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia Tuhan pulihkan semakin banyak Tuhan. Pertobatan yang terjadi ya Bapak. Dan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, pakai setiap kami untuk menjadi pelaku firman sehingga dalam hidup kami Tuhan orang melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, berkati juga Bapak Presiden kami dan segenap jajarannya ya Bapak, berikan hikmat dan mengambil setiap keputusan juga berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani setiap rakyatnya, melayani bangsa Indonesia. Setiap keputusan yang diambil adalah yang menguntungkan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan hasil bumi bangsa Indonesia, berkati setiap penduduknya. Terima kasih Yesus, ini pokok-pokok doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami yang hanya sebutir debu ini Engkau kasihi, Engkau pelihara seperti biji mata-Mu. Tiap-tiap hari Engkau pimpin kami dengan firman-Mu. Engkau perbaharui kami dari hari ke sehari, sehingga kami mengikuti kehendak-Mu, dan kami akan menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami Engkau beri pertolongan melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami pada pagi hari ini yang akan melakukan pekerjaan kami, apapun profesi kami, pekerjaan yang kami lakukan, kiranya semuanya itu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus senantiasa bersama kami, hidup dengan kami hari ini, dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.